Akan tetapi, karena persyaratannya pelatihan kita ini menggunakan akun Belajar ID, maka sampai dengan saat ini peserta keseluruhan sejumlah 226, meski ini yang bergabung baru 184 itu sudah termasuk, panitia. Eh, Kami juga mengapresiasi kepada Bapak Ibu semuanya yang ikut pelatihan ini karena saya memperhatikan peserta yang mengikuti ini sebenarnya itu, expert juga untuk materi ini, tetapi karena kerendahan hati dari Bapak Ibu semuanya, menjadi peserta di pelatihan ini. Jadi nanti kami mohon kita bekerja sama, saling melengkapi. Seandainya dari kami pemateri utamanya dari SLCC PGRI Salatiga, nanti ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Baik, Bapak Ibu akan kami sampaikan pada agenda hari ini, yaitu yang pertama adalah pengantar kegiatan, kemudian yang kedua adalah tentang akun belajar.id, kemudian yang berikutnya adalah mengelola email secara efektif, dan yang terakhir nanti mengelola data di Google Drive. Baik, Bapak Ibu saya akan memulai, izin untuk share screen lebih dahulu. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan yang sungguh kami hormati dan kami banggakan, untuk materi pertama ini nanti kita pengenalan akun belajar.id. Kalau kemarin pada saat pendaftaran banyak pertanyaan, kenapa pakai akun belajar.id, kemudian bisakah pakai akun personal, karena memang kita bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan akun belajar.id yang memang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar kita bisa memanfaatkan akun ini, di mana nanti kita akan belajar apa perbedaan antara akun personal dengan akun belajar.id. Ini opsional Bapak Ibu, boleh digunakan boleh tidak, tapi dengan kita mengenal akun belajar.id ini nanti kita bisa membandingkan. Saya rasa dengan menggunakan akun ini nanti banyak keuntungan yang bisa kita peroleh Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang bertanya mengenai pelatihannya ada sertifikatnya, enggak ada, karena di flyer juga sudah kami sampaikan bahwa ini pelatihannya nanti sertifikat itu dikeluarkan oleh PGRI Salatiga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Jadi nanti ditandatangani oleh Ketua PGRI Kota Salatiga dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga dengan durasi 32 JP dengan materi ada 10 materi, Bapak Ibu bisa cermati di slide. Selanjutnya jadwalnya ini adalah 4 hari, jadi mulai tanggal 27 hingga tanggal 30 Januari. Akan tetapi karena nanti ada penugasan, nanti akan diselesaikan 1 minggu dari hari ini. Berarti nanti tugas itu wajib dikumpulkan di tanggal 3 Februari 2021. Untuk materi hari pertama Bapak Ibu
tadi sudah saya sampaikan, kemudian besok materinya adalah berkolaborasi di Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide. Lalu hari ketiganya mengelola acara secara efisien di Google Calendar, kemudian melaksanakan tatap muka di Google Meet. Bapak Ibu, meskipun saat ini kita menggunakan Zoom karena memang tujuannya adalah supaya peserta itu bisa lebih dari 100 karena nanti kalau Bapak Ibu belajar menggunakan akun belajar.id ini untuk akun basic itu hanya 100 peserta yang bisa join di Google Meet. Jadi kalau kita pesertanya itu 200 lebih, tentu saja kita memilih menggunakan Zoom Meeting. Lalu yang berikutnya nanti yang hari terakhir kita akan membuat kelas interaktif di Google Classroom dan membuat survei dan kuis di Google Form. Baik Bapak Ibu, untuk pemateri ini adalah SDM dari SLCC PGRI Salatiga dan juga ada dari guru-guru penggerak di Salatiga. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu. Kenapa kita menggunakan akun belajar.id? Nah, akun ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya G Suite itu kita sudah mengenal lama, hanya mungkin saat ini di masa pandemi kebutuhan kita untuk melakukan pembelajaran secara daring itu krusial, sehingga Google tentu saja berinovasi dan semakin mengembangkan sehingga memberikan layanan kepada konsumen, layanan yang terbaik kepada konsumen. Google bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga meluncurkan akun belajar.id. Bapak Ibu, siapakah penggunanya? Itu guru dan siswa, kemudian juga bisa dari pemimpin dan tim IT. Selanjutnya, kenapa kita menggunakan akun belajar.id ini? Karena memang mudah digunakan Bapak Ibu, jadi nanti terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat. Lalu aman karena update otomatis tanpa virus dan dapat tersimpan secara otomatis. Kemudian fitur kolaboratif dan penyimpanan tanpa batas. Jadi nanti di materi tentang Google Drive nanti akan disampaikan secara lebih detail. Lalu terintegrasi satu akun untuk semua. Yang berikutnya adalah untuk pengelolaan sumber belajar dan Bapak Ibu ini jangka panjang, artinya nanti dapat diakses untuk semua. Tetapi memang ada batas waktunya Bapak Ibu untuk aktivasi. Jadi kalau misalnya sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 akun Belajar ID ini tidak diaktifasi, maka nanti akan dinonaktifkan. Nah, selanjutnya yang berikutnya bagaimana cara aktivasi akun belajar.id. Bapak Ibu, saya masih melihat di antara Bapak Ibu yang join di Google Classroom itu masih banyak yang menggunakan akun personal, bukan akun belajar.id. Artinya bahwa Bapak Ibu mungkin ada yang belum aktivasi akun. Jadi nanti kalau akan aktivasi akun, Bapak Ibu buka saja di gmail.com lalu masuk menggunakan akun yang didapat dari kementerian lewat admin atau operator Dapodik sekolah. Jadi akunnya @belajar.id. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu mengajar di SD ya nanti nama akun Bapak Ibu kemudian @guru. Misalnya SD ya, sd.belajar.id seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cermati perbedaannya antara akun personal dengan akun belajar.id. Sehingga tidak keliru saat join di
Google Classroom, karena tergantung kebutuhan. Untuk saat ini memang Bapak Ibu diminta untuk mengaktifasi kemudian join di Google Classroom pakai akun tersebut. Oleh karena itu bagi yang belum nanti silahkan kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk menyetujui di sana ada informasi, kemudian disetujui saja Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengganti password. Jangan lupa password yang sudah diganti nanti itu dicatat dengan baik. Kenapa? Karena beberapa peserta yang ada di sini itu banyak yang menanyakan, Bu, kalau password-nya itu kelupaan bagaimana? Bapak Ibu menghubungi operator atau admin karena yang bisa mereset kemudian mengganti password yang mendapatkan password yang baru dan nanti Bapak Ibu aktivasi kembali seperti itu. Sehingga kalau ada yang kelupaan silahkan menghubungi operator atau admin kemudian mendapatkan password baru dan aktivasi kembali. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, berikutnya apa kelebihan akun belajar.id? Yang pertama, penyimpanan data tanpa batas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyimpan file tanpa batas di Gmail dan Google Drive. Kemudian fitur-fiturnya canggih, jadi fitur-fiturnya nanti di akun belajar.id ini ada Google Chat, ada Classroom dan Meet, yang di akun personal itu tidak ada. Selanjutnya yang berikutnya adalah aman dan terintegrasi. Jadi semua data Bapak Ibu aman, teratur dan lebih terintegrasi dengan pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang Bapak Ibu nanti silahkan boleh memindahkan data dari akun pribadi ke akun belajar.id. Kalau di akun pribadi atau personal itu kan kapasitasnya terbatas, hanya 15 GB. Kemudian kalau yang di akun belajar.id itu tanpa batas. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana memindahkan file Bapak Ibu dari akun personal ke Belajar ID. Tentu saja dipilih Bapak Ibu kira-kira mana yang akan dipindahkan di Belajar ID karena tujuannya ini adalah untuk pembelajaran. Ya saya kira data-data Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran dipindahkan di akun ini, tetapi untuk untuk data-data pribadi mungkin bisa tetap berada di akun personal Bapak Ibu. Jadi ini monggo saja bisa dipindahkan atau tidak, itu tergantung dari keinginan Bapak Ibu semuanya. Hanya saja memang kapasitas penyimpanan yang personal itu hanya 15 GB, sedangkan yang pakai akun Belajar ID ini tanpa batas. Berikutnya ini tadi sudah dijelaskan, kemudian di akun pribadi itu tidak ada drive bersama Bapak Ibu. Coba nanti dibandingkan. Jadi di akun pribadi itu nggak ada drive bersama di sini. Tapi kalau yang di akun G Suite itu nanti ada drive bersama. Artinya nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu. Tentu saja yang sama-sama pakai akun belajar.id. Jadi ada drive bersama yang bisa dipakai untuk berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Nah, ini Bapak Ibu untuk Google Meet bagaimana? Nah, untuk Google Meet Bapak Ibu kalau akun pribadi itu tidak ada tombol untuk angkat tangan dan merekam rapat. Jadi ini kalau Bapak Ibu klik titik 3 di sudut kiri, sudut bawah kanan, ini akan kita lihat seperti ini menunya. Di sana tidak ada menu untuk angkat tangan, kemudian juga tidak ada untuk merekam rapat. Selanjutnya kalau G Suite di sini ada menu untuk angkat tangan, kemudian ada
untuk rekam rapat atau record seperti itu. Berikutnya, bagaimana untuk video call di Google Classroom? Untuk akun pribadi tidak ada link Google Meet untuk kelas. Jadi kalau kalau akun personal itu seperti ini. Bapak Ibu mungkin yang sudah terbiasa menggunakan Google Classroom ini bukan hal yang baru lagi dan bisa dicermati di sana. Ini hanya ada kode kelas saja. Tapi kalau untuk akun G Suite di sana itu ada link untuk Google Meet sehingga sewaktu-waktu Bapak Ibu akan melakukan meeting dengan peserta didik Bapak Ibu tinggal dikomunikasikan saja, tidak perlu membuat jadwal seperti itu karena di sini sudah ada linknya yang langsung kita bisa klik di sana kemudian bisa saat itu juga. Nah itu salah satu kelebihan dari akun G Suite. Selanjutnya kapasitas Google Classroom Bapak Ibu. Untuk akun pribadi itu maksimal 20 guru, 250 siswa. Tidak ada fitur undang wali. Sedangkan di akun G Suite nanti maksimal 20 guru dan 1000 siswa. Kemudian ada undang wali untuk mendapatkan laporan dari wali. Sehingga kemarin saya melihat di Google Classroom, saya langsung bisa mengetahui Bapak Ibu join pakai akun apa. Karena tidak ada keterangan untuk undang wali. Artinya Bapak Ibu menggunakan akun personal seperti itu. Dan mohon maaf, berarti yang menggunakan akun personal nanti bisa diganti. Jadi setelah nanti bisa kami hapus dari Google Classroom. Ya, jadi Bapak Ibu setelah ini nanti silahkan yang belum aktivasi, kemudian nanti join di Google Classroom pakai akun belajar.id karena nanti penugasannya menggunakan akun tersebut. Nah, Bapak Ibu di penugasan di Classroom nanti akun pribadi itu tidak dapat import nilai Google Form, tidak ada mode terkunci di Chromebook. Tidak ada cek originalitas, tapi kalau di akun G Suite nanti bisa import nilai dari Google Form, kemudian mode terkunci Chromebook, dan cek originalitas. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menggunakan akun ini, kemudian kita memberikan soal kepada peserta didik kita menggunakan Google Form, nanti peserta didik kita tidak bisa membuka tab baru untuk mungkin bisa mencari-cari apa yang bisa dipakai untuk membantu dia mengerjakan soal. Jadi tidak ada kalau di akun pribadi tidak ada pelayanan seperti itu. Jadi kalau di akun G Suite nanti ada mode terkunci, Chromebook, dan cek originalitas. Kemudian yang berikutnya memindahkan data dari akun pribadi ke akun belajar.id. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan penjelasan dan contoh. Jadi ada yang secara manual, kalau manual itu berarti di download lebih dahulu kemudian upload kembali, tapi bisa dipindahkan, pilih file atau folder yang ingin dipindahkan ke akun G Suite, lalu klik kanan dan ini yang manual ya. Kemudian bisa juga nanti file akan di-download dalam bentuk zip dan tersimpan di perangkat, kemudian klik file zip yang sudah di-download, kemudian Bapak Ibu bisa membuka file dalam folder. Nah, nanti bisa dipraktekkan saat dijelaskan di materi tersebut, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini tadi untuk memindahkan data dari akun pribadi ke akun belajar.id, langkah-langkahnya. Berikutnya, nah, dengan menggunakan akun belajar.id ini, kita bisa meminimalisir hal-hal yang menghambat pembelajaran jarak jauh, masalah pembelajaran jarak jauh, kemudian biasanya kan data hanya bisa diakses di perangkat tertentu, jadi ini bisa diakses di berbagai perangkat. Kemudian kadang data rusak atau hilang karena virus.
Selanjutnya juga kadang memori laptop penuh misalnya. Nah, ini Bapak Ibu sangat membantu kita karena Google for Education ini mengintegrasi pembelajaran di mana saja karena dengan tadi data Bapak Ibu tersimpan di drive sehingga tidak ada alasan Bapak Ibu, oh laptopnya tertinggal, filenya di laptop yang satunya, atau apa memorinya penuh dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, tadi bahwa Google for Education itu perangkat digital pembelajaran, menginspirasi pembelajaran di mana saja, kemudian perangkatnya simple, aman, dan bermanfaat. Lalu yang berikutnya adalah mengelola pembelajaran kelas online yang mudah dalam Google Classroom. Nah, ini siapa saja yang sudah menggunakan Bapak Ibu G Suite for Education dan Chromebook ini merupakan perangkat pertama sekolah di US, Kanada, Sweden, kemudian Nederland, dan negara-negara maju lainnya. Kemudian 140 juta siswa dan guru itu sudah menggunakan G Suite for Education. Mungkin ini makin bertambah dengan makin kita mengenal akun belajar.id ini. Lalu 40 juta siswa menggunakan Chromebook. 100 juta siswa dan guru menggunakan Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, apa layanan yang ada di G Suite for Education? Nanti Bapak Ibu silahkan cek sendiri ya, apa saja yang ada di sana. Kemudian fiturnya, ini penyimpanan tanpa batas bebas virus, fitur A1, kemudian keamanan berlapis, penggunanya juga sudah cukup banyak, ini sampai dengan Juni 2020. Kemudian Classroom, Bapak Ibu, fitur utamanya ada penilaian halaman kelas, bank komentar, dan cek keaslian tugas. Lalu penggunanya tadi sudah, dengan menggunakan akun G Suite ini tentu saja akan membantu kita, utamanya sebagai guru dalam memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik kita. Selanjutnya untuk Google Meet, Bapak Ibu, jadi di Google Meet itu terkoneksi dengan siswa secara virtual lewat video call yang aman untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Fitur utamanya nanti ada video call yang aman dan mudah, 100 peserta per panggilan. Ini kalau basic, jadi kalau ada yang bisnis, ada yang enterprise, tapi Bapak Ibu kalau gratis itu untuk ini 100 peserta. Kemudian hanya pembuat meeting yang dapat mengeluarkan peserta lain, menerima permintaan untuk bergabung di meeting. Nah, itu untuk Google Meet. Nah, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Ini sangat menginspirasi kita semua, Bapak Ibu. Nah, saat ini Bapak Ibu mengikuti seri belajar di mana saja dari Google for Education. Nanti bisa mengajar interaktif, berkomunikasi efektif, melakukan penilaian beragam. Jadi saya kira pilihan yang tepat Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sehingga nanti bisa mengaplikasikan di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bapak Rohani akan membahas tentang mengelola email secara efektif dan mengelola data di Google Drive. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tadi itu mengenal akun belajar.id, kemudian untuk praktek dan apa saja yang ada di email menggunakan akun belajar.id dan Google Drive. Kami persilahkan kepada Bapak Rohani. Bapak Rohani ini sehari-hari mengajar di Min Salatiga, kemudian di SLCC itu juga pengurus SLCC PGRI Salatiga. Baik Pak, untuk menyingkat waktu kami persilahkan kepada Pak Rohani untuk melanjutkan paparan materi.
Pak Rohani. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Rohani untuk bisa standby, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu, dipersilahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Eka mohon maaf, ini Pak Rohani dijadikan co-host dulu, kalau tidak nggak bisa presentasi. Pak Eka. Pak Eka Chandra. Baik Bu, sebentar Bu. Pak Rohani co-host lebih dahulu biar bisa presentasi. Namanya Rohani. Pak Rohani tadi, ya sepertinya pakai nama Pak Rohani. Sampun Bu, Pak. Sampun, Pak? Sampun Bu, sampun. Baik. Kami persilahkan Pak Rohani. Mohon maaf, ini tadi Pak Chandra ada tugas di dinas, jadi sana kemari. Baik Pak, silahkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Katarina yang berkaitan dengan Gmail dan kaitannya dengan draft. Bapak Ibu, kali ini nanti kita akan membahas hal-hal yang mungkin menurut kita baru, tapi sebetulnya lama. Bapak Ibu, tadi telah disinggung dari Ibu Dr. Katarina bahwa mengapa G Suite Google for Education menjadi solusi terbaik untuk virtual Anda. Yang pertama, saya sebelum membandingkan antara personal dengan G Suite, baik itu di Google Drive maupun di Gmail, karena itu ini perlu kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, memang tadi sudah disinggung oleh Bu Dr. Katarina. Yang pertama, personal Gmail itu 15 GB. Kemudian untuk Google Drive-nya, di sini ada kapasitas penyimpanan hingga unlimited untuk Google for Education-nya. Kemudian keamanan penyimpanan jika Anda mengirim file folder di luar domain untuk menggunakan bahasa Indonesia-nya. Klik pengaturan, see all setting, langsung kita ganti untuk bahasanya, Bapak Ibu. Nanti itu bahasanya langsung kita simpan.
Kita simpan sehingga di email kita nanti berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, menjadi bahasa Indonesia Bapak Ibu. Ada kotak masuk, ada berbintang dan seterusnya. Di sini nanti sudah ada banyak sekali dan seterusnya ini Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya di sini kan ada banyak sekali Bapak Ibu. Dari beberapa email itu ada banyak sekali, baik kalau misalnya di email personal kita itu ada YouTube, ada misalnya Facebook dan seterusnya. Nah, bagaimana cara untuk memanagenya? Untuk memanagenya, Bapak Ibu nanti bisa membuat yang namanya labeling. Bisa membuat yang namanya labeling. Nah, labelingnya itu gimana? Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu. Ada beberapa fitur. Sebelum kita membuat labeling, kita akan mengenal fiturnya ini. Yang pertama ini adalah untuk memilih semua. Ini adalah untuk memilih semua. Kalau ini misalnya mau menghapus, pakainya yang ini. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk mengarsipkan. Kita arsipkan, nah, kita download. Kemudian untuk menghapus, ini untuk tadi sudah dibaca atau belum di sini. Ini untuk tunda, ini untuk tambahkan ke tugas. Nah, kita akan membahas dua ini Bapak Ibu. Yang pertama labeling, bagaimana membeli label sehingga email-email yang tidak penting itu nanti akan masuk di kolom yang tidak penting. Dalam arti apa? Misalnya promosi dan seterusnya nanti akan masuk sendiri di promosi. Kemudian nanti yang pokok nanti akan bisa masuk di pokok, di forum juga masuk di forum. Lah bagaimana caranya? Caranya adalah cukup kita klik. Misalnya di sini ada beberapa email. Ini ada email. Ini kaitannya dengan Google pelatihan kita. Cukup kita klik saja. Kita klik label, kita beri label. Di sini ada update, ada forum, kita beri label baru. Contoh misalnya buat label. Labelnya apa di sini? Adalah berkaitan dengan PJJ, PSLCC. Nah, misalnya seperti ini. Klik. Nah, otomatis nanti untuk yang ketiga ini, untuk yang ini nanti langsung masuk di label yang ada di PJJ GV PSLCC. Ini ya, masuk di label ini. Nah, kenapa kita perlu label ini? Itu adalah untuk mempermudah. Otomatis kalau misalnya kita klik di sini, nanti yang keluar hanya ada 4. Oh, ini berkaitan dengan materi, berkaitan dengan PJJ, GP, PSL, PSLCC. Jadi kita tidak perlu untuk membuka di sini. Jadi kalau misalnya nanti banyak sekali, ada ribuan, nanti otomatis dia masuk di sini dengan cara labeling tadi. Itu cara yang pertama. Kemudian untuk membuat labeling lagi, misalnya kita ada email dari sekolah kita buat lagi. Misalnya di sini ada misalnya materi, kita lihat di sini. Nah, misalnya ini dari Gmail Team misalnya. Kita klik aja di sini. Jadi misalnya di sini kita buat label misalnya diskusi. Nah, otomatis di sini nanti akan masuk di bagian diskusi. Ini ya, ini untuk mempermudahnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu istilahnya mencari satu persatu. Nah, cara yang lain selain kita membuat labeling juga ada yang namanya berbintang. Berbintang di sini adalah fungsinya adalah kalau kita mau menghapus secara keseluruhan itu mesti ada perintahnya kecuali yang berbintang. Di sini belum ada. Itu. Cara memberi bintang juga sangat mudah Bapak Ibu. Di sini diklik saja. Otomatis kalau kita mau menghapus semua itu kan nanti ada perintahnya. Ada perintah kecuali yang berbintang. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa membuat labeling seperti ini sehingga kita
Kita mempermudah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, biasanya di sini itu adalah di sini hanya ada seperti ini Bapak Ibu. Nanti di sini ada fasilitas, namanya adalah di sini kita lihat, kita akan memunculkan 5 hal yang berkaitan dengan yang ada di Gmail kita. Nah, di sini nanti ada kotak masuknya. Kotak masuk ini nanti akan dikategorisasikan. Nah, secara default itu semua masuk di utama. Baik itu Facebook, baik itu YouTube, baik itu promosi, baik itu dari dinas, semua masuk semua. Tetapi kalau kita misalnya kita aktifkan lima-limanya, ini nanti akan mengelompokkan tersendiri, tersendiri. Cukup kita simpan, klik, nanti akan muncul, nanti akan tersimpan. Nah, coba kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kan dia masuk di utama. Tapi sosial nanti akan disesuaikan. Ada promosi, ada update itu nanti yang terbaru. Di sini ada forum kalau kita misalnya berdiskusi nanti berada di sini. Maka di sini 1, 2, 3, 4, dan 5 semuanya nanti tidak akan numpuk di utama. Jadi nanti untuk media sosial itu nanti otomatis berada di sosial. Untuk promosi, misalnya kita langganan ruang guru misalnya. Ruang guru itu kan promosi, nanti akan masuk di sini, tidak akan masuk di utama. Itu. Kalau update itu juga di sini. Update misalnya nanti ada yang terbaru itu langsung akan muncul di sini. Forum ini untuk bahan diskusi. Gitu. Kemudian di sini setelah kita klik nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada spam dan seterusnya. Ini sama seperti yang ada di akun personal biasa. Nah, di sini ada sosial, ada update dan seterusnya. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh yang terbaru itu tinggal kita klik. Nanti akan masuk yang terbaru di sini. Perlu kita perhatikan. Untuk membuat label, selain berada di atas sini, bisa juga kita menggunakan langsung di sini buat label baru. Jadi perlu adanya labelan. Tuh. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita kasih warna juga. Misalnya labelnya warna apa? Misalnya warnanya kita kasih warna merah, diskusi. Nanti otomatis untuk mencari, oh mana sih yang mempunyai yang masuk label diskusi, kita lihat aja yang warna merah, atau langsung kita klik diskusi, nanti otomatis dia akan masuk di sini. Nah, itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan Gmail. Kemudian di fasilitas belajar.id itu ada tiga ini Bapak Ibu. Ini yang membedakan. Kalau yang chat dan rapat itu semuanya sudah ada. Tapi yang di ruang di room ini ada fitur baru. Nah, ruang ini untuk apa? Ini untuk berdiskusi Bapak Ibu. Kita nanti bisa membuatnya. Caranya bagaimana? Kita klik saja di sini. Kita nanti bisa mencari ruang-ruang, percakapan mulai grup, buat ruang, jelajahi ruang, temukan buat permintaan pesan dan seterusnya. Kalau misalnya kita membuat buat ruang, nah kita tinggal lihat saja Bapak Ibu di sini ruang, misalnya kelas 6 misalnya. Ini bisa kita centang. Kalau di organisasi untuk bergabung ini bisa kalau menggunakan akun personal. Tapi kalau ini tidak dicentang, maka yang bisa masuk di grup ruang itu hanya yang mempunyai ikon belajar.id saja. Nanti kita akan untuk berdiskusi berada di sini Bapak Ibu. Nah, ini cukup mudah
Nah ini kita bisa chat, bisa file, kirim file dan seterusnya. Bisa kita menggunakan ruang ini Bapak Ibu. Nah, ini ada satu anggota, nanti tinggal ditambah anggotanya lagi. Itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan Gmail. Dan kemudian nanti Bapak Ibu yang bagi yang belum ada fotonya, silahkan nanti dilengkapi foto ya. Caranya simple seperti biasa, klik langsung buka saja. Ini yang belum fotonya tolong nanti foto, diganti fotonya ini. Sudah ini kemudian buka, diupload untuk foto-fotonya. Itu ini tidak perlu saya terangkan panjang lebar punya di akun personal ini, tinggal nanti di upload Bapak Ibu sehingga nanti akan mengecek. Nah itu kalau akun personal kita tahulah akun personal seperti ini Bapak Ibu. Akun personal seperti ini kita sudah mengetahuinya, sudah tidak asing buat kita untuk akun personalnya. Hampir sama, tetapi untuk roomnya yang belum ada. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita akan, kalau untuk mengirim email, saya rasa semuanya bisa lah. Mengirim email semuanya bisa. Untuk mengirim email semuanya bisa. Itu caranya sama lah, cara sama. Di sini kita klik di sini. Biasalah kita ditulis alamatnya, kemudian subjeknya apa, kemudian di sini kita bisa memilih format fontnya, kemudian bisa untuk melampirkannya dan seterusnya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang email ini saya rasa Bapak Ibu mesti bisa lah, mesti bisa. Itu di sini nanti kalau kita ingin menyisipkan link, di sini emotion, kemudian di sini dari draft, dari gambar dan seterusnya, mungkin Bapak Ibu sudah bisa lah. Tapi untuk baiknya kita praktekkan enggak apa-apa lah. Misalnya saya ngirim pakai link misalnya ke akun saya misalnya. Contoh misalnya di sini adalah makanan sehat. Materi makanan sehat. Nah, kalau seperti ini kan kalau kita nulis kan banyak Bapak Ibu. Cukup kita nanti kirim file atau kirim link. Kita kirim link misalnya kita ambil artikel saja di sini. Misalnya makanan sehat. Kita ambil saja linknya, nanti kita pastekan di sana. Bentar. Oke, maaf ini sinyalnya agak terlalu susah karena saya pakai yang kuota belajar Bapak Ibu. Jadi saya tidak pakai kuota utama. Jadi untuk menyisipkan gampang Bapak Ibu, tadi sudah ada misalnya di sini ada alamatnya misalnya di sini kita klik saja. Misalnya kita masukkan di sini melalui link ini. Nah, ini aja misalnya di sini ini materi makanan sehat. Nah, misalnya sini aja. Nah, jadi kita mempermudah untuk mengirim email. Tinggal kita kirim. Kalau misalnya dari draft kita, ya kita tinggal ngambil dari draft. Otomatis kalau kita menggunakan akun belajar.id, nanti ini masuk nanti dari draftnya belajar.id. Ini draft saya, kemudian dibagikan kepada saya, terbaru dan seterusnya. Ini hanya ada beberapa pilihan. Misalnya di sini adalah misalnya dari draft saya, nah kita lihat, oh berarti saya belum punya file. Kalau mau upload ya di sini bisa kita upload. Ini dari Classroom ada enggak? Kita lihat.
Misalnya pelatihan di Suite ada enggak di sini filenya? Oh, ternyata belum ada. Pakai ini tidak apa-apa, kita klik aja. Nah, otomatis dia langsung masuk sini. Jadi kita bisa menggunakan 1, 2, 3, 4 gambar itu. Jadi bisa kita gunakan untuk semua. Tinggal kita klik kirim, nanti otomatis akan mengirim. Tetapi di sini dari akun belajar.id ke akun personal. Itu ini yang berkaitan dengan email Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan drive-nya? Dengan drive-nya kita lihat. Nah, tadi sudah saya buka yang berkaitan dengan drive. Ini personal Bapak Ibu. Kita akan membahas yang Google Drive tapi yang belajar.id. Oke. Tadi kita menyampaikan bahwa untuk belajar.id itu adalah mempunyai kapasitas yang unlimited. Tadi saya ulangi lagi, untuk melihat berapa kapasitas yang ada di belajar.id, maka kita cukup melihatnya di sini. Nah, di pengaturan kita lihat, kita klik. Kalau misalnya kita setting, kita masuk ke setting. Kalau misalnya masih kalau ini adalah yang sudah kita gunakan masih 0. Kalau misalnya mau ganti bahasa, kita ganti bahasa dulu, tidak masalah. Supaya untuk mempermudah kita, di sini ada Inggris, Indonesia. Di sini kita klik ke atas Bapak Ibu. Di sini sudah ada Indonesia. Di sini kita tinggal naikkan. Ini tinggal kita naikkan. Klik, naik, otomatis di Indonesia. Nah, dia akan beralih ke bahasa Indonesia. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu, jadi kita untuk melihatnya cukup kita klik di sini, kita klik setelan. Jadi kita lihat ini penyimpanan 0 juta terpakai. Jadi penyimpanannya yang di sini yang dilihat itu adalah berapa sih yang sudah kita gunakan. Tetapi kalau di akun personal itu adalah kapasitasnya berapa dan yang sudah terpakai berapa itu. Ini kemudian konversikan file di sini nanti tinggal disesuaikan saja. Yang penting kita ngeceknya di sini, ngecek kapasitasnya. Tetapi kalau yang akun personal itu adalah tadi yaitu sudah ada kapasitas yang berada di bawahnya sini, sudah ada. Oke, kita lihat lagi. Kalau yang di akun personal itu berada di sini Bapak Ibu. Akun personal dia berada di sini. Kalau di sini adalah akun belajar, penyimpanannya 0 terpakai. Tapi kalau di yang di personal itu di sini ada 8,2 GB dan di sini adalah maksimal 15 GB yang bisa digunakan. Bagaimana nanti kalau 15 GB? Maka kita harus membeli atau kita membuat akun yang baru lagi. Itu. Maka kami sarankan untuk yang berada di akun personal itu adalah data-data kita, data-data pribadi kita. Tetapi yang ada di akun belajar itu kalau bisa adalah data-data akun belajar atau berkaitan dengan sekolahan dan seterusnya. Itu. Ini berkaitan dengan akun belajar. Kemudian bagaimana cara untuk membuat filenya? Sama. Ini adalah untuk membuat folder baru. Itu misalnya di sini adalah
satu RPP misalnya. RPP. Misalnya saja Bapak Ibu. Ini hanya untuk mempermudah kita bagaimana untuk memanage supaya gampang. Ini. Kenapa dikasih nomor 1? Itu karena kalau dikasih nomor 1 itu kita mencarinya mudah Bapak Ibu. Misalnya kita nanti punya file itu ada 20 file. Berarti yang paling penting itu taruh di nomor 1. Taruh di nomor 1. Misalnya nomor 1 di sini misalnya RPP. Nomor 2 misalnya berkas pribadi dan seterusnya. Nanti kita menggunakan ini. Ini ya. Selain menggunakan ini kita juga bisa dari sini Bapak Ibu. Tidak harus dari sini. Tapi dari sini klik kanan, langsung kita folder baru. Sudah bisa. Misalnya di sini adalah berkas PNS. Kita kasih nomor 2 misalnya. Ini. Oke, ini 1, 2. Di sini nanti bisa kita lihat. Di sini ada berkaitan dengan pentingnya Bapak Ibu. Otomatis kalau dia tidak mempunyai nomor, dia nanti akan tergeser terus. Itu ya, akan tergeser. Jadi Bapak Ibu lebih untuk menata drive-nya itu lebih rapi. Tuh. Kalau misalnya di sini kita ganti, kalau kita ganti ya kita klik kanan saja, kita ganti namanya, klik. Misalnya di sini adalah perangkat pembelajaran. Klik. Nah, perangkat pembelajaran. Di sini berkas PNS dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa membuat. Dan di sini nanti jangan sampai Bapak Ibu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau dibuat seperti ini Bapak Ibu, itu lebih mudah Bapak Ibu. Tapi di sini belum saya kasih nomornya. Nah, di sini berkas yang begitu banyak seperti seharusnya tidak ada di drive kita. Kenapa kok tidak ada di kita? Karena drive yang ada di kita kok terlalu banyak, itu susah mencarinya. Maka kita perlu buatkan folder. Jadi pembelajaran, berkas, nanti kita misalnya bisa membuat lagi. Misalnya di sini ada misalnya foto kegiatan. Kita buat saja. Nanti di sini kalau kita gabung dengan Android kita, langsung kita masukkan di foto kegiatan. Jadi tidak asal langsung masuk di drive saya, tapi langsung dimasukkan di foto kegiatan. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk mempercantik, bukan mempercantik ya, untuk mempermudah juga, kita bisa mengubahnya misalnya di berkas PNS itu yang sering kita buka. Maka selain kita kasih nomor, kita bisa ubah warnanya. Misalnya saya kasih warna merah, karena simbol sangat penting sekali buat kita. Itu foto kegiatan, kita bisa kasih warna hijau. Nah ini nanti Bapak Ibu untuk berkas-berkasnya bisa dimasukkan di sini. Jadi jangan semuanya di luar, tapi semuanya rapi. Kalau misalnya mau mencari berkas PNS, yo dibuka berkas PNS. Kalau foto kegiatan. Itu. Di sini adalah meminimalisir ketika laptop Bapak dan Ibu itu mempunyai RAM yang sedikit. Jadi dari RAM sedikit tidak masalah, atau kapasitas sedikit tidak masalah. Maka kita simpan semua foto kegiatan material sekolah itu di drive kita. Berkas PNS dari A sampai Z semuanya di berkas PNS. Dan perangkat pembelajaran dari kelas berapapun nanti bisa dimasukkan di perangkat pembelajaran di sini. Itu. Nah, bagaimana cara untuk membuat sub-subnya? Di sini perangkat pembelajaran ada banyak, ada silabi, ada RPP, ada peraturan dan seterusnya. Cukup kita klik 2 Bapak Ibu. Kita klik 2, kita buat lagi folder yang baru. Kita buat lagi di sini perangkat pembelajaran. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada misalnya di sini misalnya nomor 1 Permendikbud misalnya 1. Nah,
di sini nanti Permendikbudnya nanti semuanya dimasukkan di sini Bapak Ibu. Kemudian nomor 2 misalnya nomor 2 itu silabus dan RPP. Jadi kita masukkan di sini aja Bapak Ibu. Nah, di sini. Berarti di bagian belajar masih nanti ada banyak sekali. Nah, ini merupakan manajemen untuk Google Drive supaya lebih rapi buat kita. Tuh. Itu kemudian selanjutnya bagaimana cara untuk mengupload filenya. Misalnya tadi Bapak Ibu sudah mendownload satu file misalnya tentang RPP. RPP kita buka saja misalnya selaku dan RPP. Nah, kalau kita misalnya mau mengimport dari file yang di komputer kita, cukup kita klik kanan, kita upload folder. Kalau bentuknya folder, kalau bentuknya file, kita masukkan file. Misalnya upload file misalnya, kita klik saja, kita cari file kita berada di mana, misalnya SK Dirjen misalnya, kita klik saja, otomatis nanti dia akan masuk di silabus. Itu kita tunggu di sini, nanti akan terupload dengan sendirinya. Cukup kita biarkan, nanti otomatis dia akan masuk. Itu semakin kapasitasnya sedikit, maka semakin cepat, tergantung jaringan kita. Itu. Kemudian selain itu, Bapak Ibu kan biasanya memindahkan. Memindahkan misalnya di sini tadi di perangkat pembelajaran, di sini silabi, di sini tadi kok kita mengupload permen, kan padahal salah. Kan seharusnya permen itu masuk di perangkat, bukan masuk di silabi, tapi masuk di peraturan. Caranya bagaimana? Caranya adalah, bentar kita lihat dulu, sudah selesai. Caranya untuk memindahkan dari folder satu ke folder yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan salah ini. Kalau silabi dan RPP kan dia harus masuk di peraturan. Maka kita klik kanan. Kemudian kita pindahkan. Kita pindahkan file. Klik. Kita pindahkan file. Nah, kita mau pindahkan kemana? Nah, nanti ada di sini. Nanti ya di sini ada, kita pindahkan kemana? Klik. Nah, ternyata dia berada di permen, di peraturan. Kita klik saja, klik, pindahkan. Otomatis di sini hilang. Dia kemana? Oh, ternyata dia masuk di permen, di file Permendikbud. Nah, ini jika ada kesalahan. Ini memindahkan antar folder satu ke file satu ke folder yang lain. Itu. Nah, bagaimana cara untuk nge-share? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Kita klik kanan. Di sini sudah ada banyak sekali. Pratinjau untuk melihat, buka itu untuk membuka, kemudian bagikan untuk membagikan. Nah, di sini dibagikan atau didapatkan link sama, dan seterusnya, Bapak Ibu. Ini salin, kemudian di-download, kemudian dihapus, dan seterusnya. Nah, ini ya, Bapak Ibu, sama persis dengan bagian yang ada di drive kita. Oke. Itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk mengelolanya. Kemudian di sini banyak fiturnya Bapak Ibu. Nanti akan dibahas tentang Google Dokumen, Spreadsheet, slide, dan formulir, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Dan sekali lagi, di sini selain ada Gmail, ada Drive, juga banyak sekali Bapak Ibu. Kita lihat fasilitas yang ada di belajar.id. Banyak sekali. Ada Gmail, ada Drive, ada Classroom, ada dokumen. Dokumen ini bisa kita edit antar satu dengan yang lain. Ada Spreadsheet,
ada slide, ada kalender. Kalender nanti fungsinya adalah untuk membuat jadwal pertemuan dan seterusnya. Ada chat, ada Google Meet, ada site. Ini, jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya materi banyak, pembelajaran banyak, cukup disimpan di site juga nggak apa-apa, karena ini nanti digunakan untuk kita. Nah, bagaimana site-nya ini? Nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih lanjut. Ada kontak, ada grup, ada YouTube, dan seterusnya. Ada papan tulis online, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali, ada foto juga. Ada foto. Selain foto di Drive, juga bisa kita langsung ke foto sini. Bapak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah Drive bersama. Apa itu Drive bersama? Drive bersama itu adalah Drive yang bisa kita kolaborasi dengan teman yang lain. Jadi kalau misalnya kita membuat Drive bersama, nanti satu sekolahan itu bisa melihatnya. Contoh kita membuat Drive bersama. Klik misalnya, kita buat Drive bersama. Di sini adalah misalnya pendalaman soal HOT. Nah, pendalaman soal HOT. Oke, kita lihat dulu pendalaman soal HOT. Nah, ketika nanti Bapak Ibu menambahkan di sini kan baru satu orang, nanti ditambahkan setelah menambahkan anggota, di sini ada namanya kelola anggota. Nanti kita tambahkan orang-orangnya satu sekolahan. Nanti kalau kita punya materi yang berkaitan dengan HOT, cukup kita upload di Drive bersama. Otomatis kalau kita nanti di Drive bersama kita upload di sini, nanti yang lain bisa melihatnya. Contoh misalnya kelola anggota. Kita tinggal menambahkan anggotanya di sini, Bapak Ibu. Tinggal menambahkan anggota. Anggotanya di sini siapa? Satu sekolahan saja. Satu sekolahan. Jadi misalnya sekolahan ada 20 guru, ya kita masukkan emailnya. Email guru semua dimasukkan di sini, langsung kita klik selesai. Selesai. Kalau misalnya nanti satu orang, nanti satu orang di sini nge-share misalnya, nge-share file berkaitan dengan HOT misalnya. Kita akan cari berkaitan dengan HOT. Nah, kita sembarang saja dulu lah, kita harus HOT. Misalnya coba, kita klik saja, kita upload di sini. Otomatis kalau kita misalnya mengupload video, nanti teman-teman yang ada di Drive bersama nanti bisa melihatnya tanpa jenengan harus mengundang atau harus mengirim file, tidak harus. Jadi nanti semuanya bisa melihat secara langsung berada di sini. Nah, kalau misalnya di sini bentuknya dokumen, nanti bisa dikelola bersama. Itu. Jadi tidak harus memberikan link satu ke link yang lain. Ini. Kita lihat ini baru proses, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Kalau ini harus ditambahkan terlebih dahulu. Kalau tidak ditambahkan, ya otomatis tidak bisa. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dibagikan kepada saya. Dibagikan kepada saya itu dikirimkan ke kita, ke saya yang punya akun. Diberikan ke saya. Atau diberikan ke saya, nanti dikirimkan ke saya misalnya untuk di sini. Kemudian ini ada yang terbaru, terupdate, ada update sama yang tadi, ada berbintang, ada sampah itu setelah kita hapus, dan ada penyimpanan. Itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu Dr. Katarina. Ini hanya sebagai pemantik saja, tidak harus kami panjang lebarkan, karena saya yakin Bapak dan Ibu itu sudah familiar. Ini hanya untuk memperkenalkan, terutama yang di sini, terutama yang di Drive bersama ini yang paling penting. Karena apa? Karena nanti satu sekolahan itu
bisa menggunakan drive bersama dengan tanpa harus memberikan atau mengupload file dan yang lain dikasih tahu untuk membuka, tidak harus. Tapi kalau sudah terkoneksi dengan HP kita, otomatis nanti ada pemberitahuan. Itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sedikit banyaknya saya mohon maaf karena terus terang saya berada di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Agama itu belum menerapkan. Dan ini saya harapkan dari Bu Dr. Katarina yang sudah mengimplementasikan di sekolah mungkin bisa share yang lebih dalam. Tetapi saya simpulkan adalah perbedaannya kita lebih unlimited ketika kita menggunakan akun belajar.id. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa misalnya ada pertanyaan, Pak, apakah akun belajar.id itu bisa dihapus? Pertanyaannya ya tergantung pada adminnya. Karena setiap sekolah itu mempunyai admin dan juga Kemendikbud juga mempunyai admin. Kalau admin itu nanti menghapus akun jenengan, otomatis nanti juga akan terhapus. Tetapi ini karena ini program nasional mungkin tidak akan dihapus karena program nasional. Kalau yang berkaitan dengan Gmail personal itu insya Allah akan aman. Kenapa aman? Karena langsung nanti dari pihak Google yang ngawasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu Dr. Katarina, Pak Chandra. Mungkin kurang lebihnya minta maaf. Monggo kalau mau sharing, dan tentunya saya juga harus banyak belajar dari Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti Master of Training berkaitan dengan G-Suite. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Dr. Katarina. Baik, terima kasih Pak Rohani, paparan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah dipaparkan materi, baik itu pengenalan akun belajar.id, kemudian dilanjutkan dengan Gmail dan Google Drive. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah sering memanfaatkan, hanya saatnya untuk lebih familiar dengan akun belajar.id, karena tadi kita tahu manfaatnya yang sangat bisa kita rasakan, yaitu antara lain penyimpanan yang unlimited tadi. Kemudian kalau kita menggunakan Google Meet, itu linknya sudah langsung ada di Google Classroom kita, seperti itu. Jadi mungkin ini juga hal yang baru juga bagi saya, Pak Rohani, sehingga kemarin juga peserta didik saya ada yang join di Classroom saya itu tidak bisa karena dia pakai akun personal. Kemudian ini di pelatihan kita banyak Bapak Ibu yang joinnya pakai personal tapi bisa. Mungkin Google juga ada perubahan mungkin dalam beberapa hari ini sehingga akun pribadi bisa masuk di akun G Suite begitu. Ya kita selalu melihat perkembangan. Baik, Bapak Ibu mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, mungkin ini saya buka satu termen untuk 3 penanya. Monggo tetap bisa digunakan undangan tersebut untuk dasar. Sebenarnya untuk dasar surat tugas dan lampiran nanti kalau dapat sertifikat untuk laporan pengembangan diri. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri sesi hari pertama. Semoga apa yang kita diskusikan dan kita pelajari pada siang hingga sore hari ini nanti bisa bermanfaat. Kita akan ketemu kembali besok pada jam yang sama pukul 13, kalau besok 13 sampai 15 karena ini tadi mohon maaf ada acara pembukaan sehingga waktunya agak mundur. Saya yang mengantarkan kegiatan di sesi pertama ini mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan mungkin sikap saya. Selanjutnya saya akhiri sampai bertemu kembali besok
di hari yang kedua di jam yang sama. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu Bapak Ibu, terima kasih.